Saya teliti Sambo ini mabuk atau tidak, kena narkoba tidak, kok sampai kejam. Anak buahnya ini kena narkoba tidak. Isu itu yang diangkat. Sehat tidak waktu dia melakukan penimbangan, kok sampai kejam. Lagi pula yang dibunuh ini, maka yang menyebabkan mereka bisa seperti itu, mungkin Cak Slamet juga lebih paham ya, apa benar di peristiwa ini setan minggir itu loh. Setannya ketakutan itu. Karena ternyata pelakunya lebih iblis dari iblis. Ya, kalau melihat track record perjalanan proses hukum dengan berbagai dinamika proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan dengan melibatkan bukan hanya Polri tapi juga lembaga-lembaga yang lain yang kemarin sempat dipertanyakan oleh publik soal keberadaan Kompolnas dan Komnas HAM. Seperti sekarang adanya dinamikanya begitu luar biasa. Kira-kira seperti apa proses lanjut dari proses hukum ini nanti ke depan, Dr. Muhammad Taufik, dan kira-kira titik krusialnya di persoalan apa yang menjadikan kemudian benar-benar proses hukum itu berjalan secara berkeadilan dan akuntabel begitu, Dr. Muhammad Taufik? Ya, ketika kita berbicara itu tentunya dua kecukupan alat bukti. Itu tersangkanya kan sudah jelas, saksinya juga ada, alat juga sudah ada ya. Jadi alat buktinya itu misalkan kalau kita melihat yang sekarang sudah menjadi barang bukti ya, tidak semua alat bukti jadi barang bukti itu kan banyak, pemeriksaan forensik ya, kemudian itu jenazah, pistol, decoder, CCTV ya. Saya menginginkan kalau seperti itu kan yang sudah disampaikan melakukan pelanggaran kode etik itu jumlahnya kan sekitar 40, mungkin antara 31 sampai 41 karena berita yang fitnya juga tidak ada ya. Nah, memang sudah seperti ini berarti ini kan perbuatan berlanjut, perbuatan konkursus, perbuatan yang sifatnya berbarengan. Karena berbarengan dirinya tentu orang yang melakukan perbuatan berbarengan ini layak dihukum mendasarkan pada peran dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya begini, ini kan sudah peristiwa pembunuhan ya, pembunuhannya terjadi hari Jumat 8 ya, 8 dan 10 baru tanggal 11 diumumkan. Nah, semua orang kan bertanya kenapa Benny Mamoto itu malah TikTok namanya diplesetkan Benny macam-macam itu ya. Ya, yang secara proses, secara hukum acara harusnya Benny itu menginvestigasi tugasnya. Tugasnya Kompolnas itu kan memang memberikan pertimbangan kepada Presiden atas kinerja kepolisian, mengusulkan Kapolri dan memberikan rekomendasi siapa yang diangkat jadi Kapolri. 3 hal itu sebenarnya. Tetapi ini kan tidak pernah melakukan proses investigasi, ya. Dia langsung speak up begitu ya. Speak up itu. Kalau apa namanya istilahnya apa ini Pak Solem bukan mengamplifier ya, mengamplifier itu. Kalau bahasa saya sama Cak Slamet orang Surabaya itu bengok nih kan gitu kan. Nah, kalau Gus Nur lebih kasar lagi, cangkeme kan gitu kan. Ya cangkeme, misalkan katakanlah cangkeme pelaku kan begitu. Kan bukan begitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi tanya dikembalikan dengan pemantauan kasus ini, itu sebenarnya Kompolnas sama Komnas HAM itu sudah tahu diri lah, yaitu tidak cakap,
dia tidak punya ahli, dan dia tidak punya performa, otomatis dia lebih bagus mengundurkan diri. Ya, saya minta maaf kepada masyarakat, saya tidak layak duduk di sini, saya mengundurkan diri. Mestinya begitu, nggak usah muter-muter kemana-mana yang pada akhirnya juga tidak menghasilkan apa-apa. Jadi secara umum proses kedepannya menurut saya tidak ada hambatan apapun. Ya, yang terjadi ini cuma rasa ewo-pekewo karena Menko Polhukam, jangan lupa Menko Polhukam ini kan koordinator dari Kompolnas, ya, mewakili unsur pemerintah. Dan celakanya Kompolnas ini didominasi orang-orang yang pro pemerintah. Kalau ada wartawan yang tugas di kantor polisi. Jadi ini sudah celaka, bukan celaka 10 ini, celaka 12 ini Kompolnas ini. Jadi saya tetap konsisten melalui forum ini dan forum manapun Kompolnas ini dibubarkan atau kalau mau dipertahankan namanya jadi Jubir Polnas, juru bicara kepolisian nasional. Ya, pokoknya polisi ngomong amplifier, polisi ngomong dukung, udah gitu aja. Dan nanti digaji kan begitu. Itu Cak Slamet, nggak ada hambatan apapun sepanjang hal terpenuhi dua alat bukti sebagaimana 184. Nah, yang lebih serius lagi nanti kita pantau. Harusnya dari sekarang menanyakan sudah diterbitkan SPDP belum? Saya lebih detail saya beritahu ini SPDP. Surat pemberitahuan lainnya penyidikan. Kalau sudah menetapkan 4 tersangka dan kemungkinan bertambah, maka sudah harus diterbitkan. Jadi forum ini menginisiasi, saya ingin bertanya kepada Pak Dirtipidum, Kabar Reskrim, Pak Wakapolri, dan terutama Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, itu sudah dibuat SPDP belum? Kalau sudah ketahuan nanti Cak Slamet, jaksa siapa? Jaksanya bahasa Jawanya kita gretei, ya. Kita pantau terus dengan teropong yang jelas supaya jangan main-main, ya. Karena mohon maaf, Sambo ini duitnya banyak ini, ya. Duitnya banyak, apapun bisa terjadi gitu. Bayangkan orang disuruh nembak aja bisa kok. Nah justru gini Cak Slamet, untuk mereputasi Komnas HAM dan Kompolnas, tapi saya nggak tahu ya kecerdasan mereka memenuhi syarat apa tidak. Kalau saya duduk Kompolnas, saya bisa cari muka dengan pasal lain. Saya teliti Sambo ini mabuk atau tidak, kena narkoba tidak, kok sampai kejem. Anak buahnya ini kena narkoba tidak. Isu itu yang diangkat. Sehat tidak waktu dia melakukan penimbangan kok sampai kejem. Karena ada peribahasa kan, sekejam-kejam harimau tidak mungkin memakan anaknya. Ya? Nah kalau ini anak didiknya yang tiap hari ngelangi Sambo, ngambilkan teks pidato, Sambo pesan makanan pun dia yang memesan minumannya apa, makanannya apa, dan sebagainya. Kok tiga-tiganya dibunuh dan teman-temannya juga membunuh. Lagi pula yang dibunuh ini, maka yang menyebabkan mereka bisa seperti itu, mungkin Cak Slamet juga lebih paham ya, apa benar di peristiwa ini setan minggir itu loh, setannya ketakutan itu loh. Karena ternyata pelakunya lebih iblis dari iblis. Itu Cak Slamet. Ya. Iya Pak Dokter mau tahu berarti dinamikanya nanti lebih dinamis lagi ya pada proses berikutnya. Ya, sangat. Di sidang nanti ya. Saya yakin pengacara-pengacara papan atas akan mendaftarkan diri. Dan kalau Sambo ini dulu ketua Satgasus, dia itu nembak siapapun bisa. Artinya dia nembus siapapun, pengacara top tanah air pun bisa. Nanti pantau aja pengacara-pengacaranya siapa, dibayar berapa, atau mungkin tidak dibayar pun mau. Karena ini panggung, ya. Ini panggung hukum yang bisa mempopulerkan nama seseorang dalam waktu 3 hari pengacaranya ganti 2 kali. 3 hari pengacaranya udah ganti 2 kali itu, ya. Begitu Selamat. Ya, Dokter Muhammad Taufik, sebagai masyarakat publik yang sekarang ini juga lagi menunggu seperti apa proses ujung dari proses hukum yang nanti akan ditetapkan seperti apa nanti hasil keputusan hukumnya secara inkrah, itu adalah terkait dengan transparansi. Nah, hal-hal penting apa sih sebetulnya yang krusial untuk diketahui oleh publik sebagai bagian dari upaya untuk melakukan kontrol terhadap proses hukum berikutnya ini, Dokter Muhammad Taufik? Ini pertanyaan menarik dan saya anggap ini kalau pembicaranya saya ini kuliah hukum, mahasiswa magister hukum ini.
Ya, saya anggap yang di ruang ini nggak apa-apa lah ya, karena saya sangat berbahagia dengan peristiwa ini. Bukan bahagia ada orang yang mati dibunuh, tapi orang mulai melek hukum, orang mulai banyak. Pertama yang harus dipersiapkan oleh khalayak atau publik itu meminta satu, sudah diterbitkan SPDP belum, surat pemberi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi ini polisi mengirim surat kepada Kejaksaan Agung, nanti disebutkan perkara ini dan dia akan diminta memantau. Ketika memantau itu jaksa akan memberikan nasihat, oh pasal bukti yang dilengkapi ini, pasal yang dikenakan tambahkan ya. Nah, masyarakat harus berada di ruang publik seperti ini, menginisiasi dalam bentuk sediakan pasal hoax ya, karena jelas itu Kapolres Metro itu menyebarkan hoax ya. Kemudian kalau laporan Putri ini tidak terbukti dan sudah tadi SP3 ya, itu berarti fitnah, bisa dikenakan pasal 220 laporan palsu 317 tentang fitnah tertulis menyerang kehormatan. Kemudian juga bisa pembunuhan berencana, memonitor hukuman mati, dan dokternya jangan lupa. Ini dokter forensik, dokter Polri loh. Dokter Polri-nya kalau nanti terbukti ya, ini kan masih terduga semua. Kalau nanti terbukti dipecat. Pecatnya dua dia, pecat sebagai dokter karena melanggar sumpah jabatan, pecat sebagai polisi karena ikut merekayasa kejahatan. Itu tugas masyarakat. Jadi nanti diskusinya di ruang publik bicara perkara tentang pasal didakwakan, alat bukti, dan yang terpenting persidangan ini adalah persidangan terbuka. Lalu ke masyarakat apa? Kalau Habib Rizik Syihab jempolnya diikat diperlihatkan muka umum, Dr. Anton Permana juga di muka umum hal yang sama. Kemudian sahabat saya Syahganda Nainggolan ya dan Jumhur Hidayat itu juga diperlihatkan. Ya kita minta Sambo diperlihatkan. Itu bagian dari hak publik untuk memfasilitasi, jangan karena dia polisi jangan terpengaruh Pak Mahfud. Pak Mahfud bukan penyidik. Kalau penyidik ya dibeber ke muka umum, inisial dan sebagainya. Kita tunggu itu ya. Jadi saya akan mengadanya SPDP, saya akan menunggu live event dari Makobrimob, Sambo itu diperlihatkan seperti apa, karena banyak anekdot ini Cak Slamet. Jangan-jangan nanti seperti Ahok keluar dari Makobrimob di Komisaris Utama Pertamina malahan gitu kan. Nah, kalau mungkin keluar dari tahanan Makobrimob malah menjadi jabatan apa kan mungkin saja kan. Di Indonesia tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan terakhir itu presiden dipaham ya, tapi susah sih. Saya kalau saya dulu berteman akrab sama Pak Jokowi, bahkan ketika saya berangkat haji yang kedua tahun 2007, Pak Jokowi itu ikut memberi batu, ikut nyalami saya, mendoakan saya. Tapi karena di Jakarta yang lebih dekat itu dengan Mas Ahmad Khosinuddin, ya saya minta pendapatnya Mas Ahmad ini. Apakah Pak Jokowi sudah berpendapat atau belum ini kasus Sambo ini, kira-kira begitu. Ya terakhir Dr. Muhammad Taufik, karena ini yang lain masih belum juga masuk. Pak Sulaiman juga dalam perjalanan, Bang Refli juga sudah saya panggil tapi belum respon. Saya kira ini kesempatan Mas untuk Dr. Muhammad Taufik untuk menyempurnakan sekaligus sekalian legal opinionnya, pendapatnya. Dr. Muhammad Taufik, betapapun kan secara de jure rejim regulasinya mengikuti KUHP karena ini adalah domain pidana umum, tidak sebagaimana tentara yang memiliki undang-undang secara khusus, undang-undang ya pidana militer tentara. Tetapi kan bagaimanapun secara de facto itu kan ini kepolisian yang memiliki berbagai perangkat kekuasaan yang memungkinkan potensial bisa dilakukan upaya-upaya yang menggunakan instrumen kekuasaannya. Kekhawatiran publik diantaranya adalah bagaimana pada akhirnya pada proses hukum berikutnya ini realitas sebagaimana yang terjadi pada KM 50 itu terjadi. Seberapa Dr. Muhammad Taufik melihat persoalan ini dari kacamata sebagai pakar hukum pidana? Ya, jadi begini, saya mengatakan polisi itu saat ini berada pada posisi powerful. Selain dia di bawah presiden,
anggaran dia ini 11-12 dengan TNI. Artinya 11-12 TNI itu punya matra angkatan darat, angkatan laut dan udara, sementara polisi hanya punya polisi, tapi anggarannya ini similar, hampir sejajar. Nah, artinya polisi ini kan sangat kuat. Tetapi saya menginginkan, selalu saya ulang-ulang pernyataan, saya orang yang insya Allah konsisten dan istiqomah memberi jalan, bukan saya benci kepada polisi, insya Allah dijauhkan dari itu. Polisi memang saatnya sekarang ini melakukan revitalisasi dan reorganisasi tugas dan fungsi polisi. Polisi itu adalah punya tugas 3. 1, dia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 2, dia melindungi masyarakat dan dia menegakkan hukum, artinya dia menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak lebih itu. Kemudian jangan dia terlibat pada porsi-porsi politik. Ya. Porsi politiknya itu apa? Ini kan karena polisi terlalu jauh mengurusi politik, masih jadi polisi aktif, bisa jadi pejabat gubernur di Jawa Barat, di Sumatera Utara, ya, dan seterusnya. Itu tidak benar, ya. Kemudian jabatan-jabatan yang bukan domainnya polisi kembalikanlah kepada orang-orang sipil, contohnya bea cukai, ya, kemudian imigrasi, ya, kemudian perindustrian angkatan darat, direkturnya juga dari polisi. Sudahlah, polisi itu formanya yang enggak idealnya menjadi polisi itu seperti Pak Sugeng dan Pak Sukanto yang sekarang dijadikan nama rumah sakit itu polisi yang sederhana, sangat sederhana, sampai punya mobil, ya. Jadi seperti itu idealkan. Lalu kembali ke tentang pengaduan atau peristiwa pelecehan Ibu Putri ini, kalau tidak dihentikan, menurut saya justru mempermalukan Putri, ya, istrinya Sambo. Di satu sisi sudah dicap pembunuh, penjahat, dan seterusnya, lebih kejam dari itu. Istrinya akan menjadi bulanan tepat itu kalau di Tirpidum kemudian mengangkat benefit 3 karena memang ada unsur itu. Nah, sekarang yang menjadi tugas polisi adalah melengkapi peristiwa hukum tentang, karena sudah disebut pembunuhan berencana. Nah, saya sebagai orang yang tiap hari geluti pasal-pasal pidana, tidak cukup hanya pembunuhan berencana. Direktur rumah sakit yang sudah membuat visum palsu harus dihukum, ya. Kapolsitro yang sudah mengatakan itu ada 7 tembakan, ada peristiwa tembak-tembak ditembak dan seterusnya, juga membawa kalimatnya itu adalah visum sementara, ya, dari forensik, hasil forensik sementara. Nah, itu juga harus diterbitkan pasal tersendiri. Kemudian orang-orang yang terlibat mengambil CCTV, ini kan banyak semuanya, ya. Baru orang diungkap perannya, ya. Yang harus diungkap adalah siapa yang mengambil CCTV, siapa mengambil decoder, siapa yang memindahkan, dan ada peran orang sipil, ya. Ada peran sipil, apakah benar orang sipil ini memberikan nasihat untuk menghilangkan barang bukti? Ini masyarakat berhak tahu, ya. Yang terakhir, kita, karena SPP sistem peradilan pidana itu dari polisi, jaksa, pengadilan, maka kedua institusi jaksa dan pengadilan ini harus kita patuh. Seperti tadi pernyataan Cak Selamat, nanti ujung-ujungnya seperti peristiwa KM 50. Ini justru momentum minta dilakukan sidik ulang, ya. Kalau ada prarekonstruksi, ada konstruksi, kemudian ada hasil forensik sementara, ya kita minta ini dilakukan ulang. Jadi ini momentum untuk menuntut keadilan di semua sisi. Terakhir, saya meminta masyarakat untuk tidak berhenti menuntut keadilan, karena banyak orang kita ini yang, maaf ya Cak Slamet, yang tidak cerdas, ya. Ketika mengutarakan seperti ini, ada yang memprotes, kenapa yang dibela orang Nasrani? Ini bukan persoalan Nasrani, hak asasi manusia itu semua orang wajib dibela. Kalau kita membeberkan kasus Brigadir Nofriansah Joshua Barat,
kita juga akhirnya akan sampai pada KM 50. Jadi kecerdasan berpikir kita, kedalaman informasi kita, dan kesungguhan kita diuji. Terakhir, super terakhir nih, karena terakhir itu sudah kali. Super terakhir, saya berharap polisi tidak main-main. Kenapa tidak main-main? Karena ini momentum strategis bagi polisi untuk meraih kepercayaan pada masyarakat. Masyarakat banyak yang menginginkan nanti Pak Agus itu menjadi penggantinya Pak Sigit. Karena secara personal Pak Sigit ini sangat dekat dengan Sambo ya. Nah itu nanti, tapi itu nanti dibahas di lain kali saja, lain waktu. Begitu tamat, mohon maaf dan tetap merdeka. Merdeka. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum, master hukum